Oke, selamat datang kembali di channel Chandra Gunawan. Di sini aku bakal ngasih kalian tips gimana caranya belajar bahasa Jepang secara menyenangkan. Selama ini kalian mungkin belajar dari buku yang tebel banget, sampai-sampai kalian lihatnya aja udah males gitu kan. Kalian mulai satu-satu, bumbu satu-satu gitu. Oke, mungkin selama ini kalian merasa stres, gimana sih bisa bahasa Jepang? Aku udah banyak belajar, banyak baca, tapi kok tetap gitu-gitu aja bahasa Jepangku, lulus N4, N3 aja susah banget gitu. Gimana sih caranya biar bisa lulus JLPT dengan gampang gitu. Nah, di channel ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya belajar bahasa Jepang dengan cara yang menyenangkan. Nah, kenapa harus cara menyenangkan? Karena belajar dari buku yang bikin kalian stres itu bukannya kalian bakal nyantol, bukan bakal nyangkut pelajarannya. Yang ada bakal kalian lupain atau bakal gampang lupa gitu. Jadi, alasan kenapa aku bisa lulus N2 dengan nilai memuaskan itu karena semua pelajaran yang udah aku pelajarin itu nggak ada yang aku lupa, semua aku ingat. Nah, gimana sih caranya bisa nginget pelajaran yang banyak kayak gitu, apalagi kanji, bunpo, terus kotoba itu kan banyak banget kan kotoba-kotoba Jepang itu. Jadi, kok bisa hafalin banyak banget sampai N2 itu gampang, berasa gampang gitu. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tips dan trik gimana caranya kalian bisa lulus N2. Tentu aja dengan nilai yang memuaskan. Kan banyak banget orang-orang yang bilang kalau JLPT itu kayak sistem game gacha gitu kan. Jadi kalau beruntung lulus, kalau nggak beruntung ya nggak lulus gitu. Nah, kalau di bagiku JLPT itu bukan lagi seperti gacha atau kayak gimana, karena emang dia percuma kalian lulus JLPT tapi kalian nggak dapat ilmunya, kalian nggak punya kemampuannya gitu. Begitu kalian tanyain, "Kalian lulus JLPTN 2 kan? Terus kenapa kalian nggak bisa bahasa Jepang?" Kalau kalian tanya seperti itu, apa yang kalian jawab itu? Kalian bakal jawab kayak gimana gitu. Jadi, yang terpenting itu bukan cuma sertifikatnya, tapi gimana kemampuan kalian untuk mempertanggungjawabkan sertifikat tersebut. Nah, tips pertama, kalian harus tahu kenapa kalian milih bahasa Jepang. Kenapa harus bahasa Jepang? Kan banyak banget tuh, ada bahasa Korea, ada bahasa Jerman, bahasa Belanda, kenapa harus bahasa Jepang? Nah, untuk aku pribadi, kenapa aku milih bahasa Jepang? Itu karena aku pengen magang ke Jepang. Kenapa aku pengen magang ke Jepang? Karena Jepang itu bener-bener men-support anak muda yang pengen berkembang. Jadi, daripada aku ke Korea yang masa depanku ya gajinya mungkin lebih banyak dari magang di Jepang, atau enggak ke Malaysia atau Singapura yang lebih gampang prosesnya, nggak perlu lama banget. Kenapa aku milih Jepang? Ya karena itu. Jadi, Jepang itu bener-bener menyokong, bener-bener men-support masa depan buat pemuda-pemuda, apalagi pemuda-pemuda yang dari luar negeri. Tahulah tingkat kelahiran orang Jepang itu kan rendah. Jadi, mereka benar-benar welcome banget buat anak-anak muda dari negara lain. Nah, karena aku lebih milih ke Jepang, aku mengganti semua kebiasaan-kebiasaanku dengan hal-hal yang berbau Jepang. Nah, dulu itu waktu SMK itu aku suka banget sama anime, sama game itu kan ya emang karena teman-teman sekitarku itu banyak yang suka anime, jadi aku juga kena efeknya, aku juga jadi kena anime, tapi begitu aku lulus SMK, aku lebih ke main game Dota, terus lihat film kayak The Maze Runner gitu, kayak apalagi kemarin lupa aku sama film-film Inggris itu sama pokoknya. Nah, begitu aku udah mutusin untuk pergi ke Jepang, untuk magang ke Jepang, aku mengganti semua hal-hal yang aku sukai dengan hal-hal yang berbau Jepang. Misalnya, dulu aku tuh suka banget lagu-lagu Inggris kayak lagunya Katy Perry atau lagunya siapa itu 30 Second to Mars atau enggak Evanescence ya. Nggak tahu sih cara ngomongnya gimana. Terus Skillet. Oh nggak tahu lah gimana. Sama itu apalagi satu itu lupa aku namanya. Tuh pokoknya adalah satu lagu-lagu Inggris yang aku suka tapi aku lupa namanya tapi ingat lagunya aku. Mah, itu aja. Jadi, aku rubah semua yang kusuka itu dari lagu-lagu itu jadi lagu-lagu Jepang. Kayak lagunya siapa itu yang ada di OST-nya Naruto itu, Ikimonogatari. Nah, semenjak aku mutusin untuk magang di Jepang, aku mengganti semua lagu yang ada di MP3-ku itu jadi lagu-lagu Jepang semuanya. Padahal dulu aku banyak banget lagu Korea kayak 4 Minutes, terus apalagi itu, 4 Minutes, terus Epic High, terus
siapa lagi? Lupa aku nama-namanya. Lupa aku nama-namanya. Siapa lagi tuh? Ya pokoknya lagu-lagu Korea aku lupa banget. Dulu tuh kayak pokoknya dulu aku suka banget sama lagu Korea, lagu Jepang, sama lagu Inggris. Nah, begitu aku mutusin untuk pergi ke Jepang, itu semua lagunya aku hapus, aku ganti jadi lagu Jepang. Jadi aku bener-bener totalitas banget kalau emang pengen belajar bahasa Jepang, ya totalitas banget semua ke Jepang, nggak usah pakai campur-campur yang lain gitu. Kalau nggak gitu, kita nggak bakal bisa menguasai bahasa Jepang. Ya seenggaknya sampai kalian bisa ngomong lancar atau kalian sampai lulus N2 atau N1 gitu. Setelah kalian lulus N2 N1, bolehlah kalian mulai mendengar lagu-lagu lain selain Jepang gitu. Tapi yang pertama itu fokus dulu ke Jepang. Nah, untuk yang kedua itu kalian butuh banget guru yang menyokong, mensupport kreativitas kalian. Kenapa aku bilang guru yang mensupport atau menyokong kreativitas? Karena tahu sendirilah guru di Indonesia. Guru di Indonesia itu banyak banget yang cuman baca Kyokaso, cuman baca buku tebel itu doang, nggak pakai ngajarin. Jadi apa yang ada di buku itu kita dibacakan terus kita disuruh ngafal kayak ngedongeng gitu loh. Padahal dongengnya tuh dongeng yang nggak terlalu menyenangin gitu. Siapa juga yang mau didongengin sama buku Kyokaso tebel kayak gitu. Kita baca sendiri aja bisa gitu. Jadi kan bukannya aku mau ngejek guru-guru kayak gitu, tapi ya aku mau mengkritik aja. Jadi kalian itu guru yang kayak gitu tuh kayak nggak mensupport muridnya sama sekali gitu. Jadi nggak ada perkembangan sama sekali kalau kalian belajar dari guru kayak gitu. Dan untungnya guru-guruku itu nggak banyak kayak gitu. Kalau dari SD sampai SMK sih ada beberapa guru yang cuman baca dari Kyokaso, dari buku pelajaran kayak ngedongeng gitu kan. Banyak banget dari waktu aku sekolah sih. Tapi waktu aku di LPK itu entah kenapa guru yang kayak gitu tuh hampir nggak ada. Kebanyakan guruku waktu di LPK itu guru-guru yang udah pernah ke Jepang ya, heeh. Mungkin karena efek itu jadi mereka berubah. Jadi karena emang guru yang cuman baca Kyokaso itu bener-bener nggak ngajarin apapun. Dan untungnya di LPK aku dulu itu banyak banget guru yang ngajarin muridnya untuk berkreativitas, bener-bener kayak Jepang banget gitu. Nah, untuk yang ketiga, itu kalian butuh kreativitas. Nah, ini yang paling penting. Kreativitas. Kreativitas maksudnya kayak gimana? Apa yang dimaksud kreativitas? Jadi kreativitas itu kayak kalian bikin PR. Nah, kalian dikasih kadai itu apa bahasa Indonesianya ya? Kok aku jadi lupa bahasa Indonesia? Kadai. Kadai? Ah, pokoknya gitulah. Apalah kadai itu bahasa Indonesianya apa sih kadai? Apa sih kadai? Coba sih kuliah di Google Translate. Apa kadai? Google Translate. Terjemahan. Google Translate. Kadai. Oke. X, kok bahasa Inggris sih? Bahasa Indonesia. Tugas, nah dikasih tugas. Jadi aku dikasih tugas itu jadi aku dulu dikasih tugas tuh, semisal ya, dulu aku dikasih tugas untuk bikin satu kalimat dengan bumpo nanoni. Tetapi itu kan kayak apa? Benkyou shita noni gokaku dekinai, kayak gitu kan. Jadi ya cuman kalimat itu aja udah selesai, ditulis gitu aja udah selesai gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Nah, kalau aku nggak mau kayak gitu. Kalau aku dulu itu, kalau emang dikasih kadai yang sesimpel itu, aku bakal bikin jadi seribet mungkin. Maksudnya seribet mungkin bukan apa, tapi aku masukkan bumbu banyak. Bumbu bukan cuma bumbu nanoni, tapi aku masukkan bumbu lain kayak bumbu keredo atau bumbu yang lain. Aku juga masukin kotoba-kotoba baru yang baru kupelajarin. Aku juga masukin banyak banget. Aku juga masukin banyak banget kanji-kanji baru yang baru ku tahu dan langsung ku tulis. Nah, gimana caranya berkreativitas? Itu kembali ke tips pertama. Begitu kalian udah mulai menyukai bahasa Jepang, begitu kalian udah mengganti lagu kalian, film kalian, terus game kalian ke hal-hal yang berbau bahasa Jepang, itu pasti kalian seenggaknya tahulah kalimat-kalimat Jepang yang diucapin dalam lagu tersebut atau game tersebut. Nah, contohnya ini, sekarang aku udah nyiapin ini video dari game yang aku suka sekarang, Genshin Impact. Ini game yang parah banget. Spek HP itu bakal aku udah nyerah ya. Aku padahal punya iPhone 10 yang ya sekiranya kayaknya udah bagus banget itu kan buat main game.
Tapi begitu aku main Genshin Impact, HP-ku tuh mau kayak meledak, panas banget. Jadi game ini game bener-bener parah, game yang butuh spek HP tinggi. Nah, kembali ke masalah pertama, aku sering banget lihat video YouTube kayak gini, yang make bahasa Jepang. あの戦争の続きはもう始まっている。 Jadi, ano senso no Suzuki wa mo hajimatteru. Jadi, dengerin gini itu udah termasuk belajar. Jadi, kalian nggak perlu ribet-ribet kayak harus belajar senso gitu atau apa. Jadi, nggak perlu pakai belajar Kyokasu tebel-tebel kayak gitu. Jadi kan dari sini udah bisa belajar dari YouTube, dari tiap hari yang kalian lihat itu. Siapa siapa sih yang nggak tahu YouTube gitu kan? Ini YouTube, pasti kalian tahu gimana caranya buka YouTube, gimana cara nyari video di YouTube gitu kan. Nah, aku kebanyakan itu belajar dari YouTube. Kalian bisa lihat. 神々は欲望の殻に7つの Pokoknya kayak gitu. Terus aku juga lihat komentar di bawah ini. Kayak ini Genshin Impact nih dia de Kuru Kunite Jisai no Kunio Modero Nisteru Yonet. Nah, dari komen-komen kayak gini juga kita juga udah bisa belajar gitu loh. Dari belajar kanji, belajar ini. Nah, kita baca komen ini, kita taruh di tugas kita. Jadi kita model-model kita kayak gimana itu kita taruh terus kita tulis di tugas kita minta buat guru kita ngoreksi. Nah, kembali lagi ke guru yang nyupport kita untuk berkreativitas. Nah, guru yang nggak nyupport kita berkreativitas itu pasti bilang, pasti marah gitu. Kenapa sih kamu pakai aneh-aneh gitu? Kan soalnya cuma gini, cuma simpel gitu. Kenapa harus kamu bikin ribet kayak gini gitu? Nah, jauhi guru kayak gitu. Kalau emang udah guru yang kayak gitu, sebisa mungkin kalian gak usah deket-deket. Carilah guru yang seneng waktu kalian bikin PR kayak gitu. Dan kebetulan waktu aku di LPK di Jogja, itu semua guruku muji aku gitu. Jadi, bagus Chan, lanjutkan kayak gitu. Buka kreativitasmu, lanjutkan. Dan efeknya adalah aku dalam waktu 2 bulan itu udah bisa nguasain N4. Jadi aku terbang dari N5 ke N4 itu cuma waktu 2 bulan. Dan dari N4 ke N3 itu cuma 3 bulan. Jadi waktu aku sebelum berangkat ke Jepang, aku udah ngantongin kemampuan N3. Dan itu semua berkat guruku yang mau mensupport kreativitasku. Ini kembali ke video kayak gini, jadi 光を焼き dari 付け video kayak gini loh 己 kita bisa の権 belajar 力 gitu. が及ぶものであると世に知らしめた。 Pakai kotoba-kotoba しかし yang 属性の底では残骸が燃え尽き pakai kotoba-kotoba yang baru, pakai kotoba-kotoba yang susah kan. Jadi dari sini nih kita bisa belajar. Jadi nggak perlu Kyokasu yang tebel-tebel banget gitu. Boleh beli boleh, tapi kalau aku ya, aku beli Kyokasu yang tebel gitu tuh cuman untuk mengkoreksi kemampuanku sendiri. Bukan untuk belajar. 先越者へ警告する。神の座は汝のためのものではないと。 Jadi Nanji no Zawa, kami no mono dewa. Nanji no mono dewa na itu. Wah, jadi ini pakai kalimat, pakai kotoba yang bener-bener kotoba puisi dan nggak banyak orang yang tahu. Dari sinilah aku belajar banyak banget kotoba-kotoba yang keluar dari N1 di sini. Jadi kayak apa? Tame, terus Nanji, kayak Nanji itu Anata sama kayak Anata. Terus apalagi ya, kemarin waktu aku ujian N1 itu ada, pokoknya ada deh. Nobeo. Nah, Nobeo itu sama kayak Ite Kudasai, tapi dibikin Nobeo. Nah, aku belajar dari mana kotoba kayak itu tuh dari sini, dari game-game kayak gini. Jadi, aku belajar kotoba-kotoba yang sulit kayak gitu bukan dari Kyokasu tebel gitu, tapi dari sini. Dari sumber yang semua orang bisa akses. Bukan cuman video ini, ada juga video-video lain. Jadi video-video kayak lagu ada juga, aku juga sering dengerin lagu kayak gini, lagunya Ghost House gini. Dari lagu gini juga aku belajar banyak banget liriknya. Ini kan lagu cover, kan lagu asli di cover sama Ghost House. Dari kayak gini juga aku belajar. Terus dari kayak gini juga aku belajar. Dari lagu dari, oh kok nggak ada ya. Nah, dari sini. Dari
lagu The First Take ini juga aku juga belajar dari First Take ini. 作品一気に増えたんだ。 Mungkin aku bakal なのに値 ngupgrade 段は untuk そのま premium ま ya biar nggak ada すごっ。 iklannya gitu. Nah, dari sini juga aku belajar gitu, mereka ngomong gitu, kan は siapa い。juga yang nggak suka lihat artis idola mereka カ ngomong ナ gitu. ブーンボーカルギター谷口まごろです。フライトーキーボーカルギターマサです。はい。お願いします。お願いします。こういう Nah, のは dari sini tuh こういう機 kita 会 udah はあんまりないですよね。ないですね。レコーディングでもないし、ライブでもないし。声が小さいぞ。はい、頑張ります。 dari sini aja kita bisa belajar gitu. Gambarimas, Gawarimas gitu. Kayaknya tadi Kawarimas deh, tapi subtitlenya jadi Gambarimas. Jadi いつでも。 Omizu Demo udah Noimasu gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar gitu, nggak perlu buku yang tebel kayak gitu. Buku tebel tuh kalian beli itu cuman untuk mengkoreksi, cuman untuk apa ya? Cuman untuk memastikan kemampuan kalian tuh sampai mana. Buku yang tebel itu loh ya. Dan aku belajar lebih banyak ke sini. Nah, aku belajar di sini plus dikoreksi sama guru yang mensupportku untuk berkreativitas. Bukan cuman guru yang cuman baca Kyokaso itu. Nah, karena dari semua ini aku bisa lulus N2 dalam waktu 1,5 tahun berada di Jepang. Sebenarnya bisa lebih cepat sih. Tapi karena waktu aku sampai di Jepang itu aku harus membiasakan diri dengan kerja, dengan hal-hal kayak apa ya? Kayak seikatsu. Apa seikatsu bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia seikatsu itu? Kehidupan. Nah, kehidupan. Jadi kalian bakal kayak aku gini kalau kalian niru tipsku. Jadi kalian bakal lupa-lupa bahasa Indonesianya apa. Kalian bakal lupa-lupa. Ini apa bahasa Indonesianya? Padahal kalian ini apa bahasa Indonesianya? Jadi kalian bakal kayak aku kayak gini. Tapi itu bukan hal yang buruk karena emang kita ngerti bahasa Jepangnya tanpa harus mentransfer lagi ke bahasa Indonesia. Itu malah jauh lebih bagus menurutku karena kalian benar-benar paham, bukan cuma sekedar diomongin sama orang kalau ini tujuan ini, kalau ini buat ini buat ini artinya ini. Itu kalau cara kayak gitu kalian bakal lupa gitu. Jadi kalian harus tahu, benar-benar tahu kata-katanya apa. Jadi aku bahkan sering banget ditanyain sama orang Jepang, terus disuruh terjemahin ke temanku, dan aku nggak tahu terjemahannya itu apa. Karena emang aku paham bahasa Jepangnya, tapi aku nggak paham bahasa Indonesianya. Jadi aku udah sampai di level kayak gitu, itu karena apa? Karena aku belajar dari YouTube. Kebanyakan aku tuh belajar dari YouTube. Dari YouTube ini. Jadi apa ya? Kalian nggak perlu deh stres sama buku yang tebel banget kayak gitu. Kalian tinggal lihat YouTube, kalian tinggal buka YouTube ini, kalian dengerin, kalian lihat juga komentar-komentar di bawah kayak gini yang pakai kanji sama hiragana, kalian udah termasuk belajar gitu loh. Nggak perlu apa ya, stres, apalagi yang susah kan, kita pulang dari kerjaan, kita udah dimarahin, udah digini-giniin, udah diomongin, kita tetap aja harus disuruh belajar. Yang ada kita bakal bunuh diri besoknya karena stres gitu kan. Udah dimarahin, disuruh belajar bahasa Jepang yang tebel banget bukunya kayak gitu. Wah, pokoknya aku nggak nyaranin deh buat Kensuse buat belajar dari buku yang tebel kayak gitu, dari Kyokaso. Aku nyaranin buat Kensuse itu belajar dari YouTube. Karena emang kebanyakan Kensuse itu udah nggak ada waktu buat belajar. Buat buka buku aja malas banget, apalagi belajar gitu loh. Tapi kalau waktu buat buka YouTube untuk refreshing itu pasti ada. Namanya juga buka YouTube buat refreshing, bukan buat belajar. Tapi dari refreshing kalian bisa belajar. Bukan cuma sekedar refreshing, jadi kalian juga sekalian bisa belajar dari sini. Untuk selanjutnya aku bakal sering live untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di komentar, atau mungkin aku juga bakal sering untuk nerjemahin lagu Indonesia ke Jepang atau Jepang ke Indonesia. Juga mungkin aku rencananya ke depan itu bakal bahas soal JLPT dari buku yang aku beli. Cuman bahas ya, bukan jelasin bumpo, tapi mungkin kalau ada bumpo yang susah kayak bumpo-bumpo yang baru kalian tahu gitu, mungkin aku juga bakal bikin video untuk menjelaskan lebih detail. Dan kedepannya aku bakal kayak gini aja deh, nggak usah pakai edit aneh-aneh, bahkan mungkin nggak usah pakai yang kayak apa gitu kan. Yang penting bisa ngupload lebih cepat dan nggak perlu ribet gitu. Yang penting materinya nyampe, kalian seneng, aku juga seneng gitu kan.
Oke, sekian video ini. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar di bawah atau mungkin bisa follow di IG ku di bawah. Oke, sekian dari saya Chandra Gunawan. Mungkin kalau kalian suka tinggal klik like, kalau nggak suka ya tinggal klik unlike. Mata Sugino video deh, ayo masuk.